ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Ismail Mulia yang alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Yang kami hormati bapak-bapak jemaah kajian HPP yang alhamdulillah sebelum Ramadan masih bisa kita laksanakan satu kali lagi. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan karunia kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti kembali kajian HPT yang sudah sempat libur beberapa waktu. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW pada seluruh sahabat, keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Mungkin langsung saja, tapi sebelumnya mohon maaf ini Ustaz, formasinya kita rubah gitu. Yang biasanya ke sana sini biar jamaahnya bisa lendetan, tapi usahanya tetap nggak bisa lendetan gitu yang apa mau digeser ke sana misalnya 67. Mungkin yang dulu Mas Ajis, Mas kabelnya sampai ya Pak? Kalau aku kita cobain maju lagi nyampe kan? Kalau juga sampai 67 yang paling awal. HPT awal. Bos, bisa HPT paling aman. Mundur lagi bisa. Ya, Jinjal. Iya. Ini Mas Yusuf. ya. Aman di Ustaz ya? Alhamdulillah. Win-win solution ini. Jangkut tembok gitu Pak. Ya. Oh, yang mau cari tempat bersandar. Formasi berbeda. Oh ya. Sebagai minggu yang lainnya, mohon dipersilakan status volunteer untuk memulai. Ini sebenarnya jam di sana itu jam terkesok di Ustaz. Ini kita maju berapa ya? Itu sekitar 7 menit itu. Ini waktu seperti yang kami persilakan, dan mari sebelum mulai kajian kita buka bersama dengan membaca as-salat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kebalik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bapak sekalian, pimpinan Raja Muhammadiyah dari Jakarta Selatan dan anggota yang hadir pada hari ini, alhamdulillah sempat kita rada was-was karena hujan yang nanti turun sebelum maghrib. Pas maghrib kok yang mandek, saya bonggo sudah satu jam jadi mandek jadi jam.
Isya dan juga pas kita sholat terus, alhamdulillah selesai sholat Isya, langsung berhenti, sehingga kita alhamdulillah paling murah tidak terlalu ngomong untuk pindah ke pengajian hari ini, yang ini menjadi pengajian penutup sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita bisa berjumpa dengan Ramadan, dan kita semoga di Ramadan besok menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua, sehingga kita masing-masing kita semoga besok bisa mendapatkan khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga kita besok sehat dan kita bisa semangat untuk menjalankan ibadah puasa, sekaligus semangat kita menjalankan aktivitas lain selain puasa di bulan Ramadan. Ini bulan terkenal soalnya, Lagi songnya ya, pantas sampai banget. Dan ini saya biasanya tidak penting, berarti ya soal tugas di Pak saya. Yamaha ini merknya. Gitu. Oh, just pas persiapan Ramadan. Salawat dan salam kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pukul 8.25, nanti jam 9 insyaallah kita coba dengan terlalu malam ya apa saat besok dah hibur. Jadi yang sudah pensiun yang tahu Pak Azan ini bebas, pokoknya mau pengajian di mana aja bebas, mau datang dimanapun no problem. Bapak sekalian, hari ini saya tidak akan menyampaikan perihal Ramadan. Dari Ramadan yang sering banget disampaikan. Saya terakhir Ramadan kemarin di Bali Campur, ada yang hadir ya? Nah, nggak ada berarti bisa salah kajian ini bang. Begitu. Dan Pak Sen terlambat. Untuk Pak Sakit yang kemarin, yang jahat kemarin. Saya 2 minggu sebelumnya yang masuk di situ. Berarti kan materi saya belum ada dengar. Kalau saya ngisi lagi berarti aman. Tapi karena Ramadan banyak sudah menyampaikan, maka saya akan akhiri aja untuk kajian tajid PHPD kita bab akidah ini di rukun yang terakhir. Biar nanti setelah Ramadan kita akan berganti ke bab Thaharah, biar nanti namanya materi yang lebih praktis. Akidah itu kan praktis tapi sangat individualis karena terkait dengan keyakinan kita masing-masing. Apalagi materi iman yang terakhir yaitu al-imanu bil qada wal qadar, iman dengan qada dan qadar. Ini materi yang saya sendiri paham, tapi mungkin menyampaikannya itu tidak mesti mudah untuk disampaikan, karena qada dan qadar itu sesuatu yang penting. Tapi untuk memahaminya kadang bahasa saya itu nanti kurang mungkin bisa dipahami. Jadi saya akan berusaha untuk memahamkan tentang pemaknaan tentang qada dan qadar, karena iman kepada qada dan qadar termasuk iman yang wajib kita yakini. Ia bukan sekedar pembahasan tauhid atau kalau bahasa sekarang teologis saja, tapi iman kepada qada dan qadar ini menjadi fondasi akidah yang akan membentuk cara pandang kita, paradigma kita, pola pikir kita terhadap hidup kita, terhadap apa yang kita alami, musibah yang kita alami, terhadap ikhtiar kita, usaha kita, dan termasuk takdir kita. Apa itu? Termasuk bagaimana keyakinan terhadap qada dan qadar. Dan
penjelasan tentang makna qada dan qadar ini pun perlu kita pelajari. Karena apa? Jangan sampai kalau kita tidak bisa mempelajari dan memahaminya dengan benar, itu yang terjadi nanti akan ada penyimpangan paradigma atau pola fikir terhadap qada dan qadar. Ada tiga golongan yang masyhur terkait masalah pemahaman tentang qada dan qadar. Pertama itu golongan Jabariyah, yang kedua golongan Qadariyah, yang ketiga golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga ini punya cara pandang yang berbeda dan diri sendiri terkait pemaknaan pemahaman tentang qada dan qadar. Dan mereka punya keyakinan masing-masing terkait pemahaman tentang qada dan qadar. Maka kalau nanti akan saya jelaskan satu persatu tentang golongan-golongan itu. Tapi yang perlu saya tekankan kembali lagi adalah pemahaman yang benar, pemahaman kita yang benar terhadap qada dan qadar itu akan melahirkan ketenangan batin. Kita akan sabar terhadap musibah dan kita tidak akan sombong terhadap nikmat yang kita terima. Karena pemahaman itu kan kemudian mengembalikan hati dan pikiran kita bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini semua ala qadarin, semua sudah dalam takdir ketentuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan alam raya ini. Nah, Bapak sekalian, belum masih ingat terkait dengan tadi golongan dari kelompok tadi. Kelompok pertama itu namanya kelompok Jabariyah. Apa pandangan mereka tentang iman kepada qada dan qadar? Mereka mengatakan bahwa golongan Jabariyah itu menganggap bahwa manusia itu dipaksa sepenuhnya, tidak punya kehendak sama sekali. Jadi mereka menganggap manusia itu seperti daun, yo kono angin rono yo rono, tiba niki yo tiba niki. Itu pemahaman mereka tentang qada dan qadar. Di tokohnya namanya Jaham bin Safwan. Apa implikasi dari pemahaman qada dan qadar yang Jabariyah ini? Pemahaman atau implikasi akibat dari pola pikir ini akhirnya membutuhkan satu apa? Ya ada pahala dan dosa. Karena apa? Ya semua udah Allah atur kok. Saya sholat diatur Gusti Allah. Saya maling terdiri Gusti Allah. Saya berzina terdiri Gusti Allah. Saya mabuk terdiri Gusti Allah. Saya haji tidak terdiri Gusti Allah. Itu pemahaman yang muncul dari kelompok Jabariyah. Maka mereka tidak peduli dengan adanya perintah dan larangan. Sholat berarti saya lagi semangat, berarti ditakdirkan angkat sholat. Kemudian lagi malas, pemahaman mereka lagi radikal sholat. Itu yang kemudian membentuk pola pikir bahwa hidup kita itu semuanya kita nggak harus pokoknya manut ngaku rono yang rono konredi yang ini. Itu yang terjadi sehingga syahadat menurut mereka tidak lagi ada di dalam mereka, karena semua untuk kelompok Jabar ini bahwa semua aktivitas kita, semua perilaku kita, semua yang kita lakukan itu semua manut tanpa kita punya hak untuk berpikir atau memikirkan perintah dan larangan yang Allah tunjukkan kepada kita. Itu kelompok Jabariyah. Yang kedua namanya kelompok Qadariyah atau yang dalam istilah namanya Mu'tazilah. Mereka berpendapat apa? Mereka mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri secara independen dan tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka disuruh sholat tapi caranya kita kan punya akal.
Kita kan punya kehendak, kita punya pemikiran, sehingga mereka menganggap bahwa saya begini itu karena memang saya memikirkannya. Sehingga mereka menolak dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian kerjakan. Nah, kelompok dari kelompok yang selalu mengandalkan otaknya, otak tidak terpilih, itu dipikirkan. Otak tidak ada ulon, mau tidak ada Ka'bah, mau itu zakat tidak nganggo apa itu ditakar seperti itu. Kenapa kok bagian wanasi harus laki-laki 2 kali lipat dari perempuan separuh? Jadi kalau kita itu urip, kita punya akal, kita gawe, semua kita tentukan, dan manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Sehingga syariat itu apa? Syariat menjadi tidak berlaku untuk mereka yang dari jawabannya itu pokoknya manut, apa-apa yang manut. Nah, jika dia tidak, kita semua yang menentukan dan menciptakan perbuatan kita sendiri. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kelompok yang ketiga itu kelompok yang tengah-tengah. Ahlus Sunnah berpendapat bahwa manusia itu punya kehendak dan usaha, tetapi tetap dalam koridor yang tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Abu Hanifah mengatakan wal ibadu yaf'aluna haqiqatan wallahu khaliqu af'ali. Manusia itu melakukan perbuatan, tapi Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka. Jadi ini yang lebih masuk akal dan lebih logis. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa manusia itu punya kehendak dan kemampuan, namun semuanya itu tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab HBT, dalam kitab himpunan saja terkait dengan al-imanu bil qada wal qadar, dikatakan bahwa yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah khalaqa kulla syai'in. Ini matanya. Wajib bagi kita untuk beriman, yakin bahwasanya Allah itu khalaqa kulla syai'in, menciptakan kabeh. Menciptakan alam ini dari tidak ada sampai ada sekarang ini, Allah lah yang menciptakan. Wa amara wa naha, Allah yang punya perintah dan larangan. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan semua perintah Allah itu pasti dan ketentuannya sudah jelas. Wa anna Allah qadara kulla syai'in qabla khalqi khalq. Nah, ini yang penting. Ini mantannya manhaj HBT. Wa anna Allah, bahwasanya Allah itu qaddara, telah menentukan kulla syai'in, semuanya, qabla khalqil khalq, sebelum menciptakan ciptaannya. Jadi kalau mau kita bayangkan, sebelum Allah menciptakan manusia ini, kita ini, sebelum ini terjadi, Allah itu sudah satu. Dari rambut sampai sikil itu Allah sudah khalaqa kulla syai'in qabla khalqi. Allah sudah tentukan, takdirkan rambut kini, warna niki ireng, kono saya tua putih, kok rambut ono sing lurus, ono sing kribo, ono sing ikal, ono sing mahkamah tu rambutnya. Kono mesti rambutnya kok coba kita bayar.
Kalau takdir Allah ini mau coba kita tulis, manusia saja harus ditulis, saya nggak bisa bayangkan berapa catatan yang dibuat. Rambut saja, seorang rambut sebelum Allah kun fayakun jadi manusia, itu Allah sudah tetapkan dulu rambut itu kayak apa, panjangnya seberapa, warnanya seberapa, tebalnya seberapa, keriting po lurus, warnanya ireng po coklat po putih po abang, itu dari rambut. Belum turun nanti ke jidat. Jidatnya ono jidat sing jembar, cendek, ono sing nonong, ono sing mendelep, ono sing belum turun ke samping ke telinga. Itu kalau kita catat, masya Allah, itu baru manusia. Baru manusia yang bentuknya itu tidak ada yang sama, wajahnya pun tidak ada yang sama, kecuali yang kembar pun tetap ada beda. Dan itu Allah sudah qaddara kulla syai'in qabla khalqil khalq. Sudah Allah tentukan semuanya itu sebelum Allah menciptakan makhluknya, manusia Allah. Engkau durung wedhus, engkau durung sapi, ketek, kucing, semut. Bisa kita bayangkan seperti apa takdir Allah yang luar biasa banyaknya itu baru alam kita dunia. Pada Allah itu menciptakan jagat raya itu sama watin 7 tingkatan, yang setiap tingkatan itu sepertinya ada kehidupan. Yang sampai sekarang kita berada di galaksi Bima Sakti. Padahal di Jakarta ada berapa Pak galaksi? Jutaan galaksi. Ini ajeng bayangke lihat film apa nih? Star Trek itu udah lama, masih terakhir itu. Itu menggambarkan galaksi yang luar biasa ketika perang itu kan. Ada film ngomong itu imajinasi manusia untuk membayangkan datang orang-orang dari galaksi yang macam-macam. Karena begitu ingin tahunya manusia itu dengan galaksi yang ada di luar galaksi Bima Sakti. Kalau kita harap menembus tekan Mars, Amerika yang mau bikin sekarang itu Amerika sama Jerman kan pokoknya Eropa itu kan mau bikin apa namanya pesawat nanti tinggal di, karena bumi sebentar lagi akan habis energinya, akan habis, sehingga mereka berpikir gimana caranya ada bumi lain yang bisa ditinggal. Padahal bumi itu sudah begitu indahnya, luar biasa, tapi jadi manusia harus ada alternatif untuk pengganti dunia alam apa bumi yang sudah kita lewati. Takdir Allah itu kan sesuatu yang sudah Allah tetapkan sebelum penciptaan. Dan itu masya Allah, kalau kita bayangkan, kita nggak akan mungkin mampu membayangkan takdir Allah yang luar biasa. Manusia saja nggak habis. Keseluruhan kalau kita mencatat takdir manusia, belum makhluk yang yusarriful kainati ala muqtada ilmihi wa ikhtiyari wa hikmati wa iradati. Di mata dikatakan dan bahwasanya Allah telah menentukan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan segala kejadian itu dan mengatur segala yang ada dengan pengetahuan, ketentuan, kebijaksanaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan analogi yang tepat, tapi untuk bayangkan saja takdir, qada dan qadar Allah itu seperti logaritma. Sekarang ini kalau kita buka AI gitu,
Akhirnya luar biasa Pak Zul. Atau gambaran ChatGPT lah. ChatGPT itu kan salah satu bentuk AI. ChatGPT itu no Pak Zul ngajeng damel khutbah. Lu tinggal buatkan khutbah Jumat berjudul Ikhlas untuk 10 menit plus dalil pembukaan yang berbahasa Arab, dalil berbahasa Arab beserta artinya. Tidak ada 1 menit Pak, jebret ganti. Dengan itu, jadi di punya Pak Lukman di dada, oh, wah situ cing makan oh, Pak Hasan saya teko digandeng, terus buka HP ChatGPT buatkan khutbah tentang ikhlas 10 menit. Jadi itu sih gratisan, sing bayar itu dengan gambar berwarna. Jadi kan banyak tuh aplikasi-aplikasi bayi iso joget. Tek iso ngomong, gorila iso kongko, itu kan gambaran takdir itu seperti logaritma, semua sudah diatur, tinggal kita klik jadi. Itu walaupun ini analogi yang tidak tepat, karena takdir Allah kuasa Allah itu lebih dari itu. Tapi itu membayangkan takdir itu adalah sesuatu yang sudah Allah buat sebelumnya. Jadi ketika nanti diklik itu jadi kun fayakun jebret. Itu gambaran qadha dan takdir. Ya kita mau menjadi apa itu sehingga apa yang terjadi kepada kita itu sebenarnya adalah kita sedang menjalani takdir-takdir itu, atau kita sedang menjalani qadha itu kemudian menjadi. Kita ketemu takdir Allah Subhanahu, kami kan sakit, sembuh, jatuh, glundung, nyungsep, naik motor, itu adalah takdir yang sudah Allah buat ciptakan. Untuk kita bisa sembuh itu kan melalui beberapa qadha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau pinter, bodoh, sukses, jenius dan sebagainya, itu Allah sudah buat, sudah Allah takdirkan. Nah untuk bisa pinter kan ada proses. Nah, proses itulah yang disebut dengan kita menjalani qadha, menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di alam itu yusarriful kainat ala muqtada'in, semua itu sudah berada dalam aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi ChatGPT AI tadi kita mau bikin apa tinggal kita ketik logaritma ketemu jadi. Nah sekarang tuh guru kok ya ora gunane guru itu dengan ada ChatGPT itu. Nah siswa itu materi ini apa Pak? Materi tentang fikih sholat. Oh oke, tinggal fikih sholat plus gambarnya dan yang bergerak jadi Pak. Benar. Gurunya orang ajar orang butuh guru Pak. Sekarang tuh dengan rajinnya ini, nah makanya itulah yang sedang khawatirkan kita itu caranya itu yang terjadi adalah guru tidak punya peran, nanti anak-anak hanya tidak mau belajar, tinggal materi ini apa Pak? Oh tentang ini ketik jadi. Yang lebih bahaya itu bagi kuliah sekarang, kalau soal itu dikirimkan lewat WA Pak, nanti sama mahasiswa atau santri Pak, anak kami itu dikopas ke ChatGPT. Tolong carikan jawaban yang benar untuk soal ini. Tulisan itu terus di bawahnya dikopas soal itu. Tidak ada satu menit Pak, jadi tentu jawabannya. Pun ABC pun betul ABC. Kan soalnya ABC bawahnya. Tolong carikan jawaban yang benar untuk ini soal yang ABC pilihan-pilihan. Ketemu Pak. Itu baru buatan manusia. Buatan Allah itu takdir Allah, qadha dan qadar Allah itu
lebih dari itu. Orang sekarang bikin robot itu kan berkisar ya, robot yang senyum dengan seperti senyum orang. Dia harus dibuat, wah begitu rigidnya untuk bisa membuat robot itu tersenyum, robot itu bisa tertawa. Robot kita itu kan Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan itu sebelum Allah bilang kun fayakun itu sudah Allah buat takdir-takdirnya. Jadi ketika Allah bilang kun fayakun jebret, itu manusia tinggal menjalankan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari istilah kemudian muncul tadi kelompok Jabariyah. Lah dia sudah dibuat gitu, terus rasanya yang manut wae. Yang Qadariyah enggak, kita tuh punya akal. Makanya apa yang kita lakukan itu tergantung pikiran dan tujuan kita masing-masing. Ahlus sunnah wal jamaah tidak. Iya, kita memang ciptaan Allah, kita sudah diatur Allah, semua sudah ditentukan Allah, tapi kita punya pilihan untuk menentukan hidup kita. Makanya kemudian di Al-Quran katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah peran kita ketika Allah sudah menentukan takdir baik buruk. Milih baik dan buruk itu adalah kekuasaan kita untuk bisa, kemampuan kita untuk memilih mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Bapak sekalian rahimahullah, maka dari itu iman kepada qada dan qadar ini memang jangan sampai kita keliru dalam memahaminya, karena kalau kita keliru memahaminya, maka yang terjadi adalah kita bisa jadi tidak percaya dengan apa yang sudah Allah berikan dan Allah tuntunkan dan Allah ciptakan buat kita semua. Tapi ketika kita bisa memahami Allah dan qadar dengan benar, baik, maka itu akan melahirkan ketenangan, kesabaran, dan tidak sombong terhadap nikmat yang kita terima dan kita rasakan. Maka mempelajari iman pada qada dan qadar itu bukan hanya sekedar kajian teori, tapi kebutuhan akidah untuk menjaga keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar, antara usaha dan ketundukan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah ikhtiar, tapi semua ketentuan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah berikhtiar, hasilnya apa tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti ada sesuatu yang kurang tepat sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Berarti ada kodok Allah, ketentuan Allah yang kita lewatkan, yang itu membuat kita tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita angan-angankan. Maka ketika seperti itu kita harus kembalikan kepada diri kita. Oh, berarti bukan salah Allah, tapi ada sesuatu yang kurang dari diri kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga antara tawakal dan ikhtiar itu menjadi seimbang. Kita berusaha, hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan begitu, apapun yang kita terima, kita akan sabar, legowo, karena semua sudah berada dalam aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian rahimahullah, oleh karena itu, menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa tidak cukup hanya meyakini bahwa semua sudah ditakdirkan Allah, tetapi harus dipahami secara rinci dalam ada 4 tingkatan pokok untuk memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Keempat itu oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dirumuskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad Al-Bukhari dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan bahwa maratibul qadar, 4 tingkatan iman kepada qada dan qadar itu, yang pertama adalah tingkatan ilmu.
Maksudnya apa? Meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Ini takdir yang sudah Allah tentukan. Bahwa Allah itu ketika memperhatikan kita beraktivitas di dunia ini, Allah itu tahu apa yang akan terjadi atau sedang atau nanti hasil akhirnya itu Allah tahu. Karena Allah tahu bagaimana kualitas orang itu, sehingga kita aja kadang bisa memprediksi loh, dia mesti kalah kan gitu. Itu baru kita. Lah Allah itu sudah bisa menebak apa yang akan terjadi pada hamba. Nah, itu tingkatan yang pertama untuk memahami makna qada dan qadar. Dia apa? Al-ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya, dengan kemahatauan. Sebelum sesuatu terjadi, Allah sudah mengetahui secara sempurna. Karena semua sudah Allah rangkai, sudah Allah susun yang begitu rigid, yang kita kadang tidak bisa membayangkan serigidnya aturan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memahami makna qada dan qadar, tingkat yang kedua adalah al-kitabah. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah telah menuliskan seluruh takdir makhluknya itu di Lauhil Mahfuz. Semua sudah tercatat. Kita mau bagaimana itu Allah sudah catat. Tinggal kita pilihan yang mana. Kalau kita, tadi hadis katakan bahwa ketika Allah kirim ruh ke jasad seorang bayi, kalau Allah sudah tentukan aja hidupnya bahagia atau menderita, itu sudah Allah tentukan. Nah, pilihannya kepada kita masing-masing. Kita mau pilih hidup yang bahagia atau hidup yang menderita, itu pilihan kita masing-masing. Yang jelas kita sudah ditakdirkan Allah ada pilihan hidup bahagia dan menderita. Yang menentukan bukan Allah, tapi cara kita menjalani hidup ini dan bagaimana kita memilih untuk mencapai jalan yang membawa kepada kebahagiaan. Maka pada dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Al-Hadid 22. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi ini dan yang menimpa pada dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Jadi jauh-jauh hari Allah sudah siapkan bagaimana perjalanan kita masing. Bahkan dalam hadis dikatakan, Nabi pernah bersabda, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfi sanatin. Jelas sekali. Nabi mengatakan, dan terkait dengan takdir, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk Allah. Itu kapan? Bi khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi logaritmanya Allah itu sudah 50.000 tahun Allah sudah. Tapi jangan pernah kita bayangkan logaritma seperti manusia buat loh. Ini logaritmanya Allah itu orangnya ada di seperti saya bayangkan itu. Tapi untuk gambaran bahwa zaman sekarang itu logaritma itu kan menjadi
kemajuan teknologi yang luar biasa seperti sekarang ini kan. Jadi contoh paling konkret itu Pak Bahrul mau bikin cerita bergambar pakai AI, itu kan tinggal tolong buatkan anak laki-laki berpakaian putih pakai peci membawa Quran menuju ke masjid, di jalan ketemu orang pengemis, terus dia memberikan uang, ketika dia terus melanjutkan perjalanan ke masjid ketemu orang lain, kemudian dia itu jadi Bapak berbentuk manusia dan melakukan itu perbuatan logaritma bikinannya manusia, tapi ini bikinannya Allah SWT. Itu sudah 50.000 tahun qabla khalqis samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang ketiga untuk memahami qada dan qadar adalah al-masyiah, yaitu kehendak. Maksudnya apa? Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berada fi masyiatillah, berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan, gerak semua kita ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mau ke sini, mau nonjok ke sana atau nonjok di sini, itu pilihan kita. Tapi gerakan saat ini adalah masyiatillah, kehendak Allah. Bisa buat gerakan, pukul ke sana, pukul ke sini, pukul ke bawah, pukul ke belakang, pukul ke atas, itu masyiatillah. Tapi kita ingin nonjok ke sana, itu adalah iradatu, keinginan kita. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Maka dalilnya adalah bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan apa saja yang kalian kehendaki itu tidak akan terwujud illa melainkan ayyasha Allah. Itu semua adalah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa sehat itu bukan karena kita, itu kehendak Allah, karena Allah sudah mengilhamkan kepada kita untuk memilih jalur ini biar sehat. Kita sakit karena kita memilih jalur ini, kita masuk angin karena jatuh mungkin tapi nggak sarapan, terus udah baru mau BS, setelah segera terus malah ngobrol, itu kan jadilah masuk angin. Kalau mau sehat maka pilih yang lain. Kalau jangan kalau belum makan jangan hujan-hujan, jangan minum es ya. Itu nanti akan terpilih atau milih menjadi sehat. Nah, itu semua adalah sakit sehat adalah kehendak Allah Subhanahu. Tapi kitalah yang menentukan ritme alur agar kita pilih sehat ataupun sakit. Tapi sakit dan sehat itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah untuk memahami qada dan qadar al-khalqu, yaitu penciptaan. Maksudnya apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba atau perbuatan manusia atau perbuatan makhluk. Kita bisa bergerak begini, kita semua adalah penciptaan Allah. Pitik melakukan ngono, wedhus melakukan ngono, sapi seperti itu. Itu semua adalah khalqillah, penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah itu menciptakan kalian dan apa saja yang kalian berbuat. Artinya apa? Allah menciptakan kemampuan, kehendak dan perbuatan manusia, namun manusia tetap berbuat dengan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihan perbuatannya itu.
Maka baik buruk itu kembali kepada pilihan kita. Itu ciptaan Allah, baik dan buruk. Dan kita punya andil apa? Kita punya kuasa, kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itulah Bapak Ibu rahimahullah, iman kepada qada dan qadar itu berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, iman kepada qada qadar berarti Allah telah menuliskan semuanya di Lauhul Mahfuz. Semua sudah tercatat dan sudah terdata dan sudah teratur. Bahwa iman kepada qada dan qadar berarti semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa apa yang terjadi itulah sesuatu yang sudah Allah takdirkan, Allah sudah buat. Yang keempat, iman kepada qada dan qadar berarti Allah yang menciptakan. Maksudnya apa? Menciptakan itu semua, tapi kita yang memilih ciptaan Allah yang mana itu adalah kehendak kita. Yang kelima adalah iman kepada qada dan qadar berarti manusia tetap memiliki kehendak dan harus berani bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah kita tentukan. Itulah mengapa kita harus memahami qada dan qadar dengan tepat agar jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita jumawa bahwa apa yang terjadi karena kehebatan kita, karena kekuatan kita, karena kecerdasan kita, bukan. Tapi semua itu tidak pernah keluar dari yang namanya masyiatillah, tidak keluar dari ilmillah, tidak keluar dari apa tadi kitabatillah, dan tidak keluar dari apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak rahimahullah yang sesuatu yang terkait dengan iman qada dan qadar. Berarti sudah selesai sudah pembahasan kita tentang akidah, iman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, nabi, yaumul akhir, dan qada dan qadar. Semoga walaupun ini sudah pengajiannya itu bulanan, tapi semoga pemahaman kita terhadap qada dan qadar ini sebagai pemungkas pertemuan kita ini, semoga kita bisa menjadikan akidah kita semakin baik, kedekatan kita Allah juga semakin baik, dan semoga akidah kita semakin kuat. Sehingga dengan semakin kuat akidah kita, insya Allah Allah pun akan selalu membersamai kita dan menjaga kita untuk tidak keluar dari apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi setelah Ramadan, dan kita akan berganti ke materi yang selanjutnya, yaitu bisa kita akan bicara tentang setelah akidah berarti ibadah juga. Insya Allah kita akan bicara tentang bab ibadah, nanti dimulai dari bab taharah insya Allah. Makatan berikan saya terlalu mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ismail Kubir yang telah menyampaikan materi dari kitab ini. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, itu silakan Bapak, jika ada. Yang enggak bab saling. Ya bro tuh. Gimana? Nanti kita diskusi bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih berkenaan dengan qada dan qadar, yang mana bahwa segala sesuatunya itu tidak akan bisa bergerak kecuali dari peran Allah. Begitu kan? Ada dari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan juga tadi sudah diterangkan bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah
penciptaan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Sehingga yang masih menjadi pertanyaan saya itu, ketika manusia itu berbuat buruk, itu juga mestinya Allah juga berperan. Nah, sebenarnya sebabnya apa? Kalau tidak digerakkan Allah, tidak akan mungkin bisa berbuat buruk. Nah, dalam menyikapi hal ini, bagaimana caranya? Maka kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekalian yang lain. Oh gitu. Nah, kita mau gitu. Yang lain mungkin. Oh, saya dulu. Kaitannya dengan jodoh misalnya, Oke, itu ahli sunnah wal jamaah itu melihatnya bagaimana? Maka pokoknya kalau jodohnya ya wes mesti teko dhewe. Yang kedua pada ada usaha, harus ada usaha. Jadi jodoh dikaitkan dengan tadi yang ahli sunnah wal jamaah. Soal jodoh, kalau kita misalnya punya anak, turun. Teman, salah bisa. Dari saya bukan jodoh juga. Masalah jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih berkaitan dengan jodoh. Tadi kan sudah disampaikan bahwa setiap apa yang terjadi itu setiap apa yang akan terjadi, sedang terjadi dan sudah terjadi itu sudah tertulis sekian ribu tahun yang lalu, dan kita sebagai manusia kan tinggal menjalani, terutama yang akan datang itu kan walaupun kita belum tahu, kita harus tetap menjalani. Ada sedikit pertanyaan ketika ada beberapa gelintir orang yang dia mengaku bisa Melihat. membaca masa depan. Misalnya Mama Loren zaman dulu, siapa itu yang bisa, besok akan terjadi seperti ini. Apakah itu memang dia mempunyai kemampuan membaca apa yang sudah digariskan sama Allah, atau dia punya koneksi Wah, yang bisa Jos. membaca yang sudah tertulis itu seperti apa gitu. Ataupun gitu aja. Pun ya, nanti kita jawab bareng-bareng. Saya coba menjawab satu persatu sesuai dengan yang saya bisa dan saya pahami terkait dengan yang terakhir dulu, yang paling diingat dulu terkait dengan Mama Loren dan sejenisnya. Qurannya jelas kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tadri tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi besok. Sudah jelas nih. Kanjeng Nabi ra ngerti kok. Siapapun sudah Allah tentukan dan sudah Allah pastikan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi nanti. Kalau memprediksi dengan melihat apa itu perjalanan tanda-tanda gini, kemungkinan itu mungkin bisa jadi. Tapi apa dia bisa tahu pasti itu yang terjadi? Nah, kalau kemudian seperti orang-orang itu yang kemudian bisa aku delok pengennya, itu berarti sudah di luar kodrat, karena itu sudah takdir dan tidak ada yang tahu. Berarti kalau orang sudah di luar itu, berarti pasti dia akan menggunakan wasilah untuk bisa melihat. Nah, kalau sudah menggunakan wasilah yang itu
sesuatu yang memang tidak bisa diketahui, berarti dia mesti mencari wasilah yang tidak syar'i kan. Maka ya kembali kepada kita masing-masing, percaya atau mboten itu kan saya nggak bisa memaksa, tapi saya dengan ayat ini saya sudah yakin bahwa kalau memprediksi boleh saja. Ini masa berita bisa memprediksi kan tidak mungkin. Wah, terus aduh itu monyet ketika megang bola, oh yang menang ya itu kan hanya apa namanya entertain toh, main rame bosok menang, beritanya nyekel sapa tuh, oh nyekel Jerman dia menang. Itu kan hanya entertain, dan itu kalau kita mempercayai berarti kan mempercayai si berita bisa mengetahui masa depan. Itu sudah nggak benar. Makanya kalau saya pribadi ya, nanti yang lain mungkin bisa memberitakan, kalau saya itu sudah nggak benar kalau bagi saya, karena tidak mungkin orang akan tahu apa yang terjadi dengan kalau dia tahu mesti dia sugih gitu Pak gitu. Wah so aku mesti dia wong makane wong dia ra ngerti makane dia ra sugih nek ngerti dia mesti bisa macam-macam, tapi karena nggak tahu maka apa yang dilakukan itu berarti dia mesti melakukan wasilah, menggunakan wasilah yang tidak dibenarkan syariat, jadi dengan jin dan sejenisnya. Kalau saya begitu. Tapi kalau memprediksi lain, kan bisa aja prediksi dengan data. Oh, ya bisa jadi. Tapi kan nggak pasti. Kayak dokter kan lanang sorry, nggak boleh betulnya kan dengan tanda-tanda oh ketok jendol kayak kok lanang, nggak boleh jendol lagi jempolnya kok tangannya lagi, kan nggak ngerti. Itu salah satu bukti bahwa sehebat apapun manusia itu tidak bisa memastikan apa yang terjadi. Nek pas tepak ya wis, ya memang pas itu aja, bukan kemudian dia mengetahui apa yang terjadi. Itu kalau saya gitu. Nanti mungkin yang lain bisa menambahkan dan memberi mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa menceritakan. Yang kedua, jodoh. Ini Pak, anu terakhir Pak. Misalnya itu ronda apa ya? Nah jodoh yang jelas, ayatnya jelas, ya kan? Bahwa setiap kita itu diciptakan berpasangan. Nah, pasangan itu apa? Itu sih jadi ikhtiar kita. Kan kita nek ngenteni, berarti dia berpaham jabariyah. Ngenteni wae wong muslim pasti jelas kita punya jodoh. Ngenteni nek tepat dhewe ya udah tekan tua wae baru lah. Itu. Nek ora ngomong-ngomong. Maka itulah bagian dari ikhtiar tadi. Apa? Bagian dari ikhtiar untuk mencari. Ya kayak kita nih hidup, kita tentukan bahagia atau menderita. Ya kan kita kan berusaha mana kita. Kalau kita jabariyah usah mana sing ngene iki wis pokoke urip ngene wis ngene wae ya akan begitu. Itu jabariyah. Tidak mau berusaha. Nah, makanya Pak Ajan nek jodoh alhamdulillah Pak Ajan putranya sudah mentas kabeh beres. Makanya sering didi wae ora mikir anake sana sing ngopeni dadi wis ora mikir anake. Gue Pak Ajan ngopeni bojone lagi tinggal pengajian terus gitu. Tinggal terus bedino kan jadi bojone rada peni malah. Nah kan terkait dengan jodoh lagi-lagi Allah sudah tentukan, sudah pasti. Ukurannya jelas bahwa kita itu diciptakan azwajan berpasangan. Nah, untuk mencari pasangan itulah bagian dari ikhtiar kita. Jodoh yang kita ambil itu tepat atau tidak? Siapa yang bisa memastikan? Buktinya Pak Baron ya alhamdulillah tekan saat ini Pak Ajan juga masih setia dengan segala bentuk kekurangan yang istri kita. Tapi kan kita yakin bahwa ketika kita memilih itu berarti itu sudah pilihan Allah. Maka itulah momen kita untuk menjaga pilihan Allah sampai sekarang, bahkan kalau bisa sampai kita bertemu di surga. Jadi apa namanya, tetap namanya kalau jodoh itu tidak mungkin kita menunggu, kita harus mencari dengan ikhtiar
kita. Bentuknya apa ya macam-macam. Kalau misalnya nyari sendiri ya boleh, udah orang gue video jodoh nih orang tomokan atau tak baru di calon atau mungkin nanti kita lewat jasa online atau carian jodoh. Nah, itu pelajaran kalau nanti mungkin kalau yang lain bisa menang. Yang ketiga terkait tadi Allah punya adil nggak ketika orang itu berbuat jahat? Allah bukan nggak punya adil, Allah itu membuat baik dan buruk. Jalan menuju baik ini, jalan menuju buruk ini. Manusia bebas, fa'alhama sudah itu jelas. Allah sudah ilhamkan iki sing apik iki sing elek. Iki dalane sing apik iki dalan sing elek iki. Nah, ketika orang itu memilih jalan sing elek, masa Allah sing ngarahi? Kan enggak. Oh, kita punya ini loh. Maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita punya ini untuk memilih mana yang jalan yang mau kita pilih, yang baik ataupun buruk. Sehingga ketika dia itu menjadi tidak baik, bukan Allah membuat dia tidak baik. Lah Allah sudah kasih jalan yang baik, kenapa dia pilih yang tidak baik? Allah bisa nggak berubah? Bisa, tapi Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tak ubah kowe apik nek kowe pengen berubah. Nek ra pengen berubah kan tak anten nggih arep piye. Enggak ada niat berubah yuk. Wong dia enggak mau berubah kok mau tak ubah. Walaupun Allah punya kehendak siapa tahu. Masa kita tahu itu fi masyiatillah kehendak Allah dan itu kita enggak punya hak. Wong itu Gusti Allah yang punya kuasa untuk merubah seseorang sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi orang dulu makanya di dalam kisah yang itu yang pembunuh yang membunuh sampai 100 itu hadisnya kan jelas. Terus dia mau tobat mau berjalan menuju kiai untuk tobat di tengah jalan dia udah membunuh 99 orang. Kali siji kan 100. Dia mau sadar. Di jalan dia ketemu orang, begini ngopo ana Islam mungkin kowe diterima tobatmu, kowe ora mati pateni kalian kowe ganggu jalan pati jadi 100. Tapi dia tetap berjalan sebelum sampai dia meninggal. Kan karena dia udah punya niat untuk berubah. Allah mengampuni dia kok. Tapi itu kan tidak prerogatif Allah. Ketika orang mau berubah itu. Ketika Allah mengubah dia untuk diampuni kan itu hak prerogatif Allah. Tapi apa orang itu Allah itu mempunyai adil untuk membuat orang itu jahat? Nek dipahami kemudian Allah membuat alur jahat itu sebagai peran Allah berbuat, ya mungkin tinggal kita memahami itu sebagai apa. Kok itu sebagai bagian berarti saya nggak berani mengatakan itu masuk Gusti Allah mengarahkan umatnya untuk berbuat tidak baik. Ini enggak masuk nalar kalau saya. Tapi kemudian kalau orang itu memilih itu hak masing-masing. Kalau saya maunya gitu, Pak. Jadi bukan Allah punya adil, tapi Allah memang menciptakan baik dan buruk itu iya. Jalan menuju buruk itu iya. Tapi kita memilih apa? Itu kita diberi akal itu untuk menilai dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Saya ngotot Pak, nek belum puas jadi nanti diskusi lagi. Ya, karena Pak. Pak, kenapa saya hanya membaca di kitab hikam ini? Oh, paling hitam baca aja dua ribu abad itu al-hikam ya. Jadi kalau orang awam memahami susah. Banget. Oke, agak banget itu memahami. Dan gini ya. Pada dasarnya kan kita itu tidak punya kekuatan. Betul. Kalau Allah tidak menerangkan ya tidak. Betul. Makanya ketika bergerak buruk, nah peran Allah bagaimana kan gitu kan? Nah itu yang berita kami itu ya memang perlu mempelajari perlu hati dan logika. Betul. Kalau enggak itu nanti yo. Nek Gusti Allah sing geraki. Gitu. Cuma hikam itu memang tapi itu bacaan wah, ini ora sing macane tenanan kalau direnungi iso
meleset tenan iki. Tadi itu kan kalimatnya terus peran Allah di mana? Masa dibiarkan itu? Loh, Allah tuh kalau saya menjawab tadi, kalau ini pemahaman saya aja. Allah membiarkan enggak kok, kan sudah ada awal sudah dikasih ilmu iki lho sing apik kan gitu. Nah kemudian dia kok memilih itu kan Masya Allah ya karena dia tidak mau mempertahankan ilmu yang baik itu tapi memilih kepada yang itu kan. Makanya kan di Quran dikatakan fitratallah, Allah manusia itu pada fitrahnya, pada intinya itu kan cinta kepada Allah, cinta kebaikan. Itu fitrah sudah itu. Tapi kan Allah juga katakan bahwa fitrah manusia itu kan bisa tertutupi dengan apa? Hawa nafsu. Nah, itu yang kemudian fitrah manusia yang harusnya baik itu kan ambiar gara-gara dominasi hawa nafsu itu lebih kuat daripada untuk fitrah Allah tadi. Sehingga kemudian akhirnya ada yang lurus karena dia tetap bisa menjaga hawa nafsunya, ada yang tidak bisa tapi karena dia terdominasi oleh. Bacaannya udah keren nih Pak An. Saya aja belum khatam. Saya baca buku asli yang bahasa Arabnya tuh. Oh iya. Coba. Sedikit saya sedikit. Ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya tertarik dengan Pak Zain tadi. Pak Zain tadi Terkait dengan bojone apa Pak? tertarik dan ingin menambahkan Kan bojone lagi menambahkan kejadian itu. Oh kejadian, tak mikir ada kisi-kisi. Jadi tadi Pak Zain mengatakan masalah jodoh itu menunggu atau berusaha. Kalau saya itu kedua-duanya Pak. Kedua-duanya bisa menunggu, bisa berusaha. Ya, udah satu usaha itu udah datang sini. Ibadahnya Pak Rasulullah itu udah pernah mencari jodoh itu, mencari ini jodoh. Justru kan dicari itu, ya, cari Rasulullah itu, Khadijah ya, nah gitu. Jadi tidak menimpa pada Rasul tapi itu pada pengikut-pengikutnya, termasuk saya. Saya tidak pernah dicari jodoh, tidak pernah. Justru malah dicari cewek. Gitu loh. Kena ada 5. Tidak. Itu 5 ada itu. Ada 5 ya. Saya tidak mencari. Sampai bingung. Nah, itu tidak mencari. Nah itu sudah kehendak Allah ya, sudah dari sana ya, dari sananya itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Misbah ini benar ya. Jadi qadha itu rencana Allah, qadar itu kejadiannya tidak terjadi. Kedua-duanya bisa ditempuh. Ya. Kembali pada masalah jodoh. Rasulullah itu tidak mencari-cari jodoh, tapi justru malah dicari sama dia. Termasuk saya dulu. Saya ini bukan pamer ya. Nah, saya ketika akan keluar dari Purworejo, cewek sudah banyak yang mendekat. Di Jogja banyak sekali itu, banyak sekali itu. Nah, karena ini hendak ada gaya seperti ini, saya mempertimbangkan ini. Jadi ketika saya menerima gaji pertama Pak Misbah, saya tidak punya rencana itu. Pak Baron sudah punya belum? Punya apa? Ya punya apa? Ya punya jodoh maksudnya. Kalau jodoh, kalau belum punya. Nek cewek pacar oke. Gitu. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Jen tadi. Pak Jen sama-sama dengan saya dulu termasuk Pak Ahmad, mungkin yang lain itu ngaji di Bogor kemarin. Itu ada pembicara pemateri itu tentang jodoh. Jodoh itu bisa menunggu, bisa mencari. Saya keduanya bisa menerima itu, bisa menerima. Nah, kalau yang menunggu itu sudah direncanakan oleh Allah. Kalau yang mencari itu manusia itu memang diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha, diberi jalan, diberi petunjuk, diberi pola pikir, perasaan, mempertimbangkan gitu tuh. Nah itu namanya usaha. Kalau tidak usaha ya tidak. Karena bakal dapat jodoh. Mau sampai kapan tidak bisa.
Jadi antara menunggu dan berusaha ini penting nih Pak. Ini kodok, hubungannya kodok dan kodan, betul. Tuh. Ini saya menanggapi Pak Zelo, yang lain enggak nih saya. Kemudian yang kedua Pak Misbah, Pak Lukman, dan bapak-bapak yang lain. 1 tahun ini kita membahas HPT itu kemarin bab rukun iman sudah selesai malam ini. Ya, kami usul, tadi sudah disinggung Pak Misbah, untuk nanti setelah hari raya itu memang ya diusahakan ganti materi. Ganti materinya apa? Kita ini sehari-hari itu menggeluti bidang sholat, ya. Yang dihadapi kita sholat. Pimpinan ranting Muhammadiyah dan anggotanya itu memang sebaiknya dan seharusnya itu satu warna, satu gerakan. Itu sholatnya itu. Saya ini merasa prihatin di masjid saya. Sing jamaah wong 20 ya gayane 20. Misalnya ada sama mirip-mirip agak belum. Bagaimana cara sujud, cara itidal itu masih bervariasi. Dan yang akan datang kami usul nanti HPT itu dimulai dari bab toharoh, sholat dulu. Yang pertama toharoh dan sholat dulu. Itu Pak. Di samping itu nanti anggota itu membawa HPT. Jadi Pak Misbah itu menjelaskan, kita menyimak HPT itu sendiri. Itulah. Dan ini caranya Pak Lukman, kalau sudah punya HPT bisa dibawa. Kalau yang belum, nanti apa biar beli sendiri atau disubsidi. Kita bahas bareng-bareng Pak. Pemda. Kebanyakan sudah punya Pak, punya. Tapi ada yang belum punya. Nah, yang belum punya itu bagaimana? Seluruh beli sendiri atau disumbang. Nanti Pak. Ini anggotanya itu. Nah, anggota peserta kita ini nanti kami intern bidang dakwah berusaha akan menggerakkan anggota kami. Lah, misalnya kira dari Pak Rahman tidak sama sekali tidak dari. Nah, nanti peran pengurus, ketua sekretaris itu ketika ada pengajian ini HPT itu ya lewat SMS yang sudah sering lakukan Pak Rahman itu monggo Bapak pun rapi. Nah, itu diulang-ulang Pak. Itu diulang-ulang Pak. Dan ulang-ulang yang seperti itu aja Pak. Nah, saya karena bidang tabligh nanti saya menggerakkan di bidang tabligh dengan Pak Jen karena sudah punya grup sendiri tuh Pak. Itu Pak. Nah, gitu Pak. Jadi sekali lagi nanti kita ini sebaiknya membawa HPT ya, tentang toharoh dan sholat biar wudunya sama, sholatnya sama. Jadi kalau saya sholat di almarhum kanan kiri saya itu, misalnya nanti kita ini anggota ranting, nah sholatnya sama itu cara gerakannya, cara mau sujud nih, berdua bareng, terus tangan. Nah, ada yang sholat itu macam-macam. Terus bagaimana caranya? Kapan kita nunjuk? Itu macam-macam itu. Kalau orang Muhammadiyah pakai HP itu mesti langsung ujung ini, mesti itu. Nah ini sebagai penjelasan saja Pak awal. Saya bukan menerangkan masalah soal itu enggak, tapi ini kami menyinggung kesananya nanti seperti itu Pak Misbah. Iya, Allah Pak. Saya yakin Pak Misbah ini kan orang Muhammadiyah, soalnya seperti kita gitu Mas. Berdasarkan HPT. HPT itu adalah kitab kuningnya Muhammadiyah. HP itu kitab kuningnya Muhammadiyah. Nah kitab kuning yang NU itu beda lagi itu. Ya, ini maaf sedikit saya bicara ya. Jadi orang NU itu punya kitab kuning. Yang mencetak siapa? Para kiai itu. Ya, para kiai sih lebih kita. Kalau Muhammadiyah itu punya kitab kuning itu HPT. Nah, jadi kita pedomannya kitab kuning HPT Pak. Nah, itu Pak. Itu Pak Misbah ya. Yep. Saya mohon sekali nanti Pak Misbah lebih apa ya, lebih antusias lagi, lebih tugas lagi kebersamaannya kita ini. Yep, pokoknya kita ini mewarnai masyarakat dalam bidang sholat. Ya, sholat. Insya Allah nanti kanan kiri kita akan meniru kita.
itu ada sholat Pak Pak. Sholat itu ada tokoh. Sholat itu ada tokoh sholat. Itu digerak-gerakkan. Sing jejer itu larang Pak. Itu kan gerak-gerakkan awaknya ini Pak. Sholat, belum sorry. Ya kan kita ikut mengikuti Pak. Nah, kalau kita ini sholatnya at-tahiyatullah, oh Pak jenis sholat mesti at-tahiyat ngaco, mesti niru Pak Zin dan begitu. Itu Pak ya. Kemudian terima kasih, ini saya bukan menggurui, tapi saya menceritakan kejadian yang ada di sekitar kita itu. Biar kita kembali, mereka kembali kepada apa yang kita akan kita hadapi bersama di tarjih yang akan datang. Terima kasih. Insyaallah. Monggo Pak nambah sedikit. Nggih, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi jodoh saya tidak mengulas apa nanti tidak. Mengenai jodoh Belum usah. Muslimat. Muslimat. ada ditutup Pak Barut. Muslimat. Saya kan mengenai organisasi. Jadi saya sedikit Pak Sobi bahwa ranting Solo Pameru tempat saya itu ranting terbagus terbanyak, jumlah pesertanya lapangan pengajian itu hampir lebih dari ya kita 1.000 lah. Mana itu? Solo Pameru Mogi. Oh iya, Solo. Jadi dalam kemarin itu di Bantul ranting Solo Pameru termasuk ranting pertemuan itu saat itu. Nah itu sistem organisasinya itu memang pengurus itu ada pertemuan lapangan sekali dengan arisan. Arisan ya walaupun cuma Pengurus Pak, pengurus. Pengurus sama yang lain juga boleh sama ikut. Jadi rutin pertemuan dan pengajian ini lah untuk membahas selanjutnya. Dan sistem pengajiannya itu semua masjid. Nah, contoh kan namanya Bimori itu maksudnya binaan cabang Muhammadiyah Mukri itu ke 8 ini mungkin ke Kamau sini semua jamaah itu Masjid apa? ini masjid yang Muhammadiyah. Ayo. Berikutnya nanti mungkin ke Jati Sawit jamaahnya semua kan. Tapi gilir lingkup desa atau lingkup apa? Gilir lingkup ranting. Ranting ini di dukuh A, Ya. besok di dukuh B, Ya. terus itu 8 sekali. Satu ranting satu desa. Iya, satu ranting satu desa. Ya, dan Itu termasuk Aisyah juga kan. dusun. Nah itu keduanya itu mengenai snack itu yang nanggung itu 5 jamaah tersebut. Ada Yang ketempatan. Yang ketempatan. Biasanya tempat saya itu per RT kirim. Soalnya sukanya itu nasi dus kalau snack enggak. Laku. Tertarik karena lebih murah nasi dus itu enggak sama Oh. karena punya beras sendiri jadi Oh, iya. Timbangannya itu semacam itu. panen. Jadi ketika mau 8 sekali itu ya kumpul itu bahas ini. Di Buddha sudah puluhan tahun. Masya Allah. Jamaahnya. Istiqomah ya? Iya. Istiqomah Pak. Iya. Nah, termasuk kalau cabangnya ada lama kali. Kita kapan? Mogi, cabang Mogi. Cuman kliniknya udah agak lumayan bisa. Kliniknya, STM-nya, SMK-nya, SMA-nya, SMP-nya, SD-nya, pabrik. Itu setiap minggu lebih itu pengajian di klinik. Selaparan juga ya? Ya, tapi coba yang lain itu. Kalau minggu Kliwon itu yang ranting dan cabang. Jadi sendiri yang ranting sendiri, yang cabang sendiri. Nah itu gambarannya itu untuk meningkatkan istilahnya roda organisasi di ranting. Sedikit itu. Maaf. Terima kasih, Pak. Ini bukan menggurui tapi cuma Informasi bagus. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir. Sabun. Oke. Enggak saya pengen. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Oke. Banyak tadi yang sudah disampaikan Pak Badrul,
bisa komunikasi sama Ustaz Misbah. Ustaz Misbah besok tema. Nah, nanti di woro-woronya itu disampaikan. Oh, bikin bareng misalnya gitu, biar jamaah yang tahu. Wah, ini toh aku isi kanu ki, wah kita perlu dulu ya. Mungkin gitu gitu. Nanti ada temanya. Siap. Dan selama ini kan kayaknya cuma umum gitu ya, kajian HPT. Nah, mungkin besok bisa dikomunikasikan temanya besok kalau biar di flyer sudah disampaikan. Sama bukunya, Nanti ya nanti Oke. pertama judulnya. Terus cukup lah ya. Cuma suatu saat kita dikasih jadwal Pak yang tadi 1.000 orang itu. Kalau kita ada yang Kita materi umurnya baru. infokan aja. Setiap minggu pun jam 6. Nah, infokan aja. Siapa tahu dari sini ada yang Pak Hasan sing ngomong survei. Ya, beliau survei aman nih. Gaspol. Bapak-bapak semuanya, karena sudah cukup biasa, mari kita akhiri dengan hafalan dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keserautan. Sudah mati toh nih Pak Hasan, sudah mati toh? Ya, sudah. Ada Pak kajian ini. Nah, keliling. Cuman memang belum. Baru kita mulai berapa tahun Pak? 1 tahun.